Hai guys, selamat datang di Division. Hai guys, kali ini Division mau ngebawain alur cerita movie anime berjudul Jose the Tiger and the Fish. Nah, movie ini ditayangkan di Indonesia pada bulan Mei 2021 lalu. Movie ini menceritakan tentang mimpi dan juga kisah romansa dari seorang pemuda. But sebelum lanjut, boleh dong tolong support channel ini dengan mensubscribe dan juga like videonya. Nah, kalau udah, so let's begin. Suzukawa Suneo merupakan seorang mahasiswa yang memiliki hobi menyelam. Suneo digambarkan sebagai mahasiswa sederhana dengan mimpi yang besar. Dalam kesehariannya, Suneo bekerja berbagai macam pekerjaan untuk menabung demi menggapai impiannya dengan melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Meksiko. Hal tersebut ia lakukan agar bisa menyelam dan melihat kembali ikan langka yang ia sukai sedari kecil yang bernama Clarion Angelfish. Nah, suatu ketika dalam perjalanan pulang, Suneo tidak sengaja bertemu dengan gadis disabilitas yang terjatuh dari kursi rodanya. Karena telah membantu gadis tersebut, Suneo memiliki kesempatan untuk bekerja paruh waktu sebagai pembantu gadis itu. Gadis itu bernama Kumiko atau seringkali disebut Jose. Jose adalah gadis belia penyandang disabilitas yang jarang keluar rumah akibat cacat fisik yang ia miliki sejak lahir. Meskipun dengan keterbatasannya itu, Jose memiliki impian untuk melihat dan merasakan dunia luar. Akibat berbagai tingkah menyebalkan Jose, awalnya Suneo ingin berhenti untuk menjadi pembantunya. Namun, karena bayaran yang cukup tinggi, Suneo bertahan dengan pekerjaannya itu. Singkat cerita, Suneo diberitahu bahwa ia berhasil menarik perhatian profesor di salah satu universitas di Meksiko. Ia pun berkesempatan kuliah di sana. Karena merasa tidak ingin terbebani, Suneo berencana untuk berhenti menjadi pembantu Jose dan fokus untuk mempersiapkan kuliahnya. Ia pun berencana untuk membicarakan hal tersebut dengan Jose. Sesampainya di rumah Jose, ia mencoba masuk ke dalam kamar Jose karena tak menemukan Jose di ruang tamu. Suneo tertegun melihat banyak sekali berbagai lukisan kehidupan laut di kamar Jose dan menyadari bahwa Jose juga menyukai hal yang sama seperti yang ia sukai. Jose kabur dari rumahnya. Hal ini membuat Suneo berkeliling mencari Jose. Tak lama kemudian, Suneo menemukan Jose yang sedang berusaha menyeberangi palang pintu rel kereta api yang sudah mulai tertutup. Suneo yang melihat itu langsung menarik Jose. Dengan sikap menyebalkan Jose meminta Suneo untuk membawanya pergi ke laut. Awalnya, Suneo menolak karena nenek Jose melarang Jose untuk berpergian. Namun pada akhirnya, Suneo menyetujui permintaan Jose dan mereka pergi ke laut. Dari peristiwa tersebut, keduanya semakin akrab. Suneo membawa Jose ke berbagai tempat sesuai dengan keinginan Jose. Suneo mengenalkan banyak hal baru pada Jose. Suneo bagaikan cahaya yang menerangi kehidupan Jose. Di sini mulai diperlihatkan bahwa telah tumbuh perasaan Jose terhadap Suneo. Ketika Suneo membawa Jose ke tempat kerjanya, timbul kecemburuan Jose terhadap rekan wanita Suneo bernama Mai. Jose pun mendadak pergi dan meninggalkan Suneo. Suneo yang tak mengerti terhadap sikap Jose mencoba bertanya. Jose yang kesal menjawab dengan nada emosi. Hal itu menyebabkan emosi Suneo juga ikut terpancing. Jose pun memutuskan untuk memecat Suneo dan Suneo pun berhenti menjadi pembantu Jose. Hari berganti, Suneo merasakan sepi dan mulai teringat pada Jose. Suneo pun berkunjung ke rumah Jose dan memberikan lampu ikan buatannya sendiri. Hal ini membuat Jose sangat bahagia dan mereka pun kembali akrab. Di tengah kedekatan mereka, tiba-tiba nenek Jose yang merupakan orang satu-satunya yang Jose miliki meninggal dunia. Jose sangat terpukul. Jose tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Namun, ia juga tidak bisa mempekerjakan Suneo kembali karena tidak memiliki uang yang cukup.
Karena keterbatasan fisik Jose, pekerja sosial mencoba membujuk Jose untuk tinggal di semacam panti agar ada yang mengurusinya. Namun, hal ini sangat ditentang Jose, karena jauh di lubuk hatinya Jose ingin menjadi seorang pelukis yang mampu menggambarkan dunia. Mendengar hal itu, pekerja sosial menaikkan suaranya dan mengatakan Jose tidak mungkin mampu melakukan mimpinya. Mendengar hal itu, Jose sangat sedih dan mulai tidak percaya diri. Ketika Jose sedang melamun di pinggir sungai, tidak sengaja ia bertemu dengan Mai. Mai yang ternyata juga menyukai Suneo sejak lama sedikit kesal melihat Jose. Karena Mai tahu, Suneo juga memiliki perasaan lebih terhadap Jose. Mai meminta Jose untuk mendukung impian Suneo yang akan melanjutkan studinya ke Meksiko dan berhenti membebani Suneo. Jose yang baru mengetahui Suneo ternyata akan pergi ke Meksiko, merasa dirinya tidak penting dan berteriak pada Mai untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Mai yang terbawa suasana mengatakan bahwa Suneo hanya bersikap kasihan kepada Jose selama ini. Hal ini semakin membuat Jose patah semangat dan mulai berputus asa. Di sisi lain, Suneo menjadi risau. Ia mengkhawatirkan keadaan Jose. Ia pun memutuskan untuk membantu Jose, setidaknya sebelum ia pergi ke Meksiko. Suneo pergi menemui Jose dan mengatakan bahwa ia bersedia tidak digaji dan tetap ingin bersama dengan Jose. Jose yang terlanjur berputus asa mengajak Suneo untuk membawanya ke pantai. Di pantai, Jose mengatakan hal yang selama ini ia rasakan. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin mengganggu Suneo, apalagi menahan Suneo untuk pergi ke Meksiko hanya demi dirinya yang cacat. Setelah itu, Jose pun pergi meninggalkan Suneo. Suneo mencoba mencerna omongan Jose, berlari menyusul Jose. Suneo melihat bahwa Jose sedang dalam bahaya karena kursi rodanya macet ketika hendak menyeberang jalan raya. Seketika Suneo berlari dan mencoba menyelamatkan Jose. Jose berhasil selamat, namun tidak dengan Suneo. Suneo mengalami cedera yang parah di bagian kaki yang menyebabkan ia tak mampu berlari seperti sedia kala. Suneo pun menyadari bahwa ia tak bisa lagi menyelam dan tujuannya ke Meksiko telah sirna. Dengan wajah yang sedih, Jose meminta maaf pada Suneo. Suneo pun memaafkan Jose dan mengatakan bahwa Jose tidak bersalah atas hal ini. Meskipun demikian, Jose tetap merasa bertanggung jawab. Melihat impian Suneo yang memudar, Jose merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia juga ingin memberikan cahaya pada Suneo sehingga Suneo yakin bahwa ia masih mampu mewujudkan cita-citanya. Jose pun bertekad dan mulai tekun untuk memberikan cahaya itu pada Suneo dengan lukisannya. Jose membuat cerita bergambar dan meminta teman kerja Suneo untuk membawanya ketika Jose akan membacakan cerita itu. Hari itu pun tiba. Dengan kepercayaan diri dan harapan yang tinggi, ia mulai membacakan kisah perjalanan Putri Duyung yang diselamatkan oleh pemuda bersayap yang memiliki impian menjelajahi lautan ketika hendak diterkam oleh seekor macan. Kisah ini seolah menggambarkan mereka berdua. Sang pemuda harus kehilangan sayap akibat menyelamatkan sang putri, dan kehilangan impian akibat hal itu. Namun, sang putri mengatakan pada pemuda itu jika ia masih bisa menggapai mimpinya, karena sesungguhnya kekuatan terbesar ada pada hatinya. Di akhir cerita, sang duyung berhasil kembali pulang dan sang pemuda berhasil menjelajahi lautan. Suneo yang mendengar akhir cerita ini termotivasi. Jose berhasil memberikan cahaya pada Suneo. Suneo pun bersemangat dan mulai mengejar mimpinya kembali. Ketika Suneo keluar dari rumah sakit, ia menunggu Jose untuk menjemputnya. Namun setelah beberapa jam Jose tak kunjung datang. Suneo yang mulai cemas dengan dibantu tongkat kruk, ia ke rumah Jose. Sesampainya di sana, ia melihat barang-barang Jose yang telah dikemas rapi dalam kardus. Hal ini membuat Suneo tambah cemas. Ia pun langsung bergegas mencari dan meminta bantuan temannya untuk mencari Jose. Di saat hampir berputus asa karena tidak menemukan Jose, ia melihat Jose terlempar dari kursi rodanya. Suneo pun memanggil dan menangkap Jose. Suneo pun dengan bahagia bercampur haru mendekati dan bertanya mengapa Jose mengemas barangnya.
Jose pun mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk menjadi ilustrator buku bergambar. Ia akan melakukannya tanpa bantuan siapapun. Ia merasa bahwa Sunio telah banyak membantu Jose dan Jose hanya merepotkannya. Oleh karena itu, Jose berniat untuk meninggalkannya. Seketika Sunio membantah bahwa ia melakukan hal itu bukan sekedar untuk Jose, namun karena itu memang kehendak Suneo. Jose pun kembali menanyakan mengenai mimpi Suneo untuk ke Meksiko. Namun dengan tegas Sunio menjelaskan bahwa ia akan tetap melanjutkan mimpinya dan ia juga mengungkapkan perasaan cintanya kepada Jose. Dengan tangis haru, Jose pun juga mengakui bahwa ia menyukai Suneo dan cerita pun selesai. Nah guys, bisa kita lihat kalau movie ini memiliki cerita yang sederhana, namun terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil seperti tetap bersemangat untuk menggapai impian meskipun di dalam prosesnya terjadi banyak kendala yang memungkinkan kita untuk berhenti. Oke guys, sekian alur cerita dari Divi Jun. See you in the next video and thanks for watching.